Halo guys, perkenalkan nama saya Pedro Stefanus Sinaputar dan teman saya Santara Mujilubis. Ya, di sini kami akan mengerjakan tugas mini riset dan rekayasa ide. Yang di sini kami akan mewawancarai salah satu atlet dari Tarung Derajat, yaitu Perkenalkan, nama saya Jesus Tumorang. Saya dari mahasiswa olahraga jurusan PCKR Istanbul 2022 dan juga salah satu anggota dari UKM Tarung Derajat sebagai sekretaris umum. Oke Bang, terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini kali ini kami akan mempertanyakan hal-hal yang berkenaan dengan budaya olahraga. Tolong Abang menjelaskan bagaimana Tarung Derajat bisa terbentuk. Oke, jadi kita mulai dari sejarah tentang Tarung Derajat. Jadi Tarung Derajat ini adalah bela diri asli Indonesia. Memang lahir dari Bandung tahun 1972 yang dibawakan oleh sang guru tarung, oleh Guru Haji Ahmad Derajat. Di mana bela diri Tarung Derajat ini itu berasal dari pengalaman sang guru sendiri dari jalanan, karena memang fisik dari sang guru ini memang kecil, pendek. Jadi selama dia masih muda, dia sering dibully ataupun kena berantem di jalanan. Jadi dari situ dia cari-cari bela diri ataupun teknik-teknik yang memang cocok dipakainya pada saat berantem di jalanan. Dan untuk bela diri Tarung Derajat ini juga sudah menyebar ke seluruh Indonesia, terlebihnya ke Sumatera Utara juga sudah ada dan sampai ke Unimed. Oke, selanjutnya bagaimana Tarung Derajat bisa sampai ke Unimed? Tentunya Tarung Derajat itu sampai ke Unimed itu pertama kali sekali itu dibawa oleh Kang Jamil, dan pada tahun 2000. Jadi pertama kali Tarung Derajat itu sampai ke Unimed itu pada tahun 2000, dan untuk UKM ini sendiri berdiri pada tahun 2004. Yang pertama sekali itu diketuai oleh Pak Bau Siti Hasibuan, sekaligus dosen olahraga juga, terkhusus di pendidikan jasmani kesehatan rekreasi, dan sekaligus pembina dan pelatih kami juga di UKM ini. Dan untuk sekarang untuk kepengurusannya diketuai oleh Kang Muhammad Islami sebagai Ketua Umum Satuan Unit Kegiatan Mahasiswa Tarung Derajat Satla Unimed tahun 2025-2026. Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah latihan Tarung Derajat bisa membentuk karakter seseorang? Pastinya bisa, karena memang untuk di Tarung Derajat itu sendiri yang pertama kali itu adalah moral dan akhlak. Jadi untuk motonya sendiri, aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan berarti takluk, dan filosofinya juga aku berlatih Tarung Derajat untuk menaklukkan diri sendiri, tetapi tidak ditaklukkan oleh orang lain. Dan maksudnya dari situ adalah sebelum kita menaklukkan orang lain, kita harus menaklukkan diri kita sendiri dulu. Contoh dari rasa malas, rasa jenuh, dari hal-hal yang negatif. Jadi untuk dengan bela diri Tarung Derajat ini kita latihan, belajar jadi disiplin, rajin latihan, sehat, dan jauh dari hal-hal yang memang betul-betul merugikan diri kita sendiri ataupun hal negatif. Jadi melalui Tarung Derajat ini itu kita membentuk karakter, moral, dan juga disiplin yang tinggi. Itu dia. Oke, yang terakhir, apa saja budaya yang terdapat di Tarung Derajat? Tentunya karena Tarung Derajat ini berasal dari Bandung, pastinya paling utama sekali itu di Tarung Derajat ini membawa budaya Bandung. Contohnya kalau sesama untuk laki-lakinya kita manggil Kang, dan untuk perempuan itu manggil Teteh. Dan juga untuk sebutan untuk pelatih ataupun sabuk hitam itu disebut dengan guru. Jadi di Tarung Derajat ini juga ada salamnya, itu salam box. Jadi kalau jumpa box Kang, box Teh, itu paling utama. Jadi salam persaudaraan dari Tarung Derajat itu adalah box. Dan tentunya juga bela diri Tarung Derajat ini pada saatnya adalah bela diri boxer. Sebelum masuk ke KONI diubah menjadi Tarung Derajat, dan sampai sekarang juga masih sering disebut sebagai bela diri boxer. Dan untuk kebiasaan budayanya, tentu karena budaya itu adalah hal-hal baik yang dilakukan ataupun kebiasaan, dan pastinya setiap jumpa ataupun laki-laki atau perempuan itu selalu saling teguran. Jadi kalau pas saat latihan itu selalu menanamkan disiplin, tidak boleh terlambat. Kalaupun terlambat itu akan dikasih hukuman, karena pada dasarnya memang paling utama itu adalah kedisiplinan. Oke Bang, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sampai di situ aja pertanyaan yang bisa kami berikan. Untuk selanjutnya
mungkin kami dapat mengucapkan terima kasih atas kesediaan abang dapat bisa diwawancarai untuk memenuhi tugas kami ini. Mungkin sekian bang. Iya.